Dari kemarin gue lihat komen kalian, "Bang, review Lenovo L2420, monitor murah nih." Murah sih, tapi kita lihat sama-sama murah dia sebabnya apa. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. Monitor ini nggak terlalu masuk radar kita karena harganya mepet banget sama monitor kebanyakan di kelas IPS 75Hz yang kualitasnya udah luar biasa banget. Cek videonya di GTA Top 10 Desember 2020 kemarin, videonya ada di card di atas. Anehnya, kalau gue cek monitor ini di display specification, monitor ini adalah model 2018. Tapi masih dijual di 2021 dan harganya mepet sama monitor yang launch 2020. Waduh. Kualitas panelnya gimana ya? Nanti kita tes sama-sama. Kita mulai dari kelengkapannya dulu. Yang dikasih ke kita kelihatan banget sih ini monitor kejar budget. Manual book langsung singkirin aja, kabel power dan cuma dikasih kabel display VGA atau biasa kita sebut di-sub. Gak ada HDMI, gak ada DP. Stand dan kakinya full plastik, ada besi sedikit di kaki atasnya untuk nyantolin ke monitornya. Di kakinya juga ada extension plastik itu untuk cable management. Pasangin standnya pakai sistem klep plastik itu dan kaki ke monitornya kita slide-in aja. Kalau kita lihat dari stand dan kakinya, ya monitor ini cuma bisa tilt aja, standar banget kualitasnya. Dan karena serba plastik juga, monitor ini sangat mudah dijatuhin ke samping dan memang gampang banget goyang-goyang. Goyang dangdut. Desain bagian belakang kotak-kotak banget, khas desain Lenovo, bukaan panasnya dibuka lebar ke atas dan di bawah juga ada. Ada face 100x100 mm dan portnya udah ngadep ke bawah yang pastinya ideal untuk kita pakein bracket di monitor ini. Ada port power, satu HDMI 1.4, port di-sub dan port audio jack. Bagian depan udah bezel-less lah ya, dengan tebel triset bezel-nya di 0,6 cm, cukup tipis. Bezel bagian bawah ada logo Lenovo dan tombol OSD. Kita masuk ke spek lengkapnya. Kita ambil di website Lenovo, 23,8 inch Full HD resolution VA panel flat. Refresh rate 75Hz bisa dicapai kalau kita pakai HDMI karena di-sub cuma support sampai 60Hz. Brightness-nya nggak ada speknya, cuma ada kontras saja tipikal 1000:1. Diklaim juga NTSC 72%. Spek lainnya mesti gue cek di display specification. Panel bit depth-nya 8 bits murni dengan brightness-nya 250 nit. Langsung kita tes pakai data color untuk lihat kualitas panel di tahun 2018 kayak gimana. Di monitor ini ada preset Novo Vision yang secara default kepilih di web picture mode. Color gamut kita dapetin 94% sRGB, 74% Adobe RGB, 75% DCI-P3 dan 72% NTSC. Untuk NTSC-nya sesuai spek, tapi ya kualitasnya standar 24 inch biasa aja sih. Brightness-nya agak kurang, cuma dapetin 238,4 nits dengan kontras 2570:1. Biasanya VA standarnya 3000:1. Ini agak kurang pekat lah hitamnya. White point-nya 7100 Kelvin yang agak kebiruan. Color uniformity di brightness 100% ada 2 titik yang udah 3 delta E ke atas, max-nya di 3,9 delta E. Titik sisanya udah cukup oke kualitasnya. Berikutnya luminous uniformity di brightness 100% ada 3 titik yang udah 10% ke atas lebih gelap. Max-nya sampai 15% gelapnya. Nah ini, color akurasi monitor di tahun 2018 kualitasnya agak kurang akurat, max-nya sampai 8,41 dengan average 3,24 delta E. Setelah dikalibrasi juga nggak lebih baik gimana, max-nya turun ke 5,5 delta E dan average-nya ke 3,21 delta E. Overall rating dari data color ke monitor ini di 4,0 poin sebelum dikalibrasi. Karena saking bagus ya kualitas color akurasi monitor-monitor keluaran tahun 2019 dan 2020, gue penasaran dan cobain preset lainnya di monitor ini dan cek color akurasinya aja. Di mode teks lebih parah malahan, maksudnya di 8,91 dan average di 4,72. Dan mode video malah udah kayak TV, kualitas warnanya kacau banget. Maksudnya di 18,99 delta E dan average-nya tinggi banget di 12,26 delta E. Super nggak akurat di preset video ini. Oke, kita masuk ke OSD-nya. Di sini yang dipakai 4. Dan simple banget sih di monitor ini tuh OSD-nya nggak terlalu banyak preset macam-macam. Brightness contrast DCR di sini offin aja ya. Udah off secara default. Berikutnya langsung dia lompat ke input signal overdrive Novo Vision. Jadi di sini lu nggak bisa ngubah color nih.
Nah, kalau lu mau ngubah colornya, lu mesti ganti Novo Vision ini ke teks atau ke video gitu ya. Video bisa nggak ya? Ke video pun nggak bisa. Lu mesti ganti ke text mode yang kualitas color akurasinya kacau amburadul. Walaupun gue udah ganti custom, main pas gue tes. Hasilnya juga udah gue show ya ke kalian. Overdrive yang gue nggak ngerti juga ini monitor buat apa overdrive. Bukan monitor gaming, nggak perlu buat nurunin motion blur sama sekali. Dan kayaknya Novo Vision ini udah dihilangin ya, Lenovo zaman sekarang gue udah nggak lihat lagi. Di ThinkVision juga udah nggak ada. Oke, berikutnya information, language, position, ini buat OSD doang, nggak terlalu penting. Dan yang terakhir, exit, that's it. Masuk kita tes bleedingnya. Di sini gue show sesuatu yang gelap dan cukup bagus ya. Gesernya lucu banget bunyinya. Ya cukup bagus hasil panelnya. Ini nggak ada bleeding sama sekali. Gue juga nggak lihat tanda-tanda ada bleeding. Cuma ya keluarin 2018 ya begitulah ya. Gue nggak terlalu amazed dengan spek yang dia kasih sisanya. Untuk bleeding nggak ada masalah, clean. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 1,4 juta dengan garansi 3 tahun Lenovo full. Saingannya tentunya ada di GTD Top 10, monitor 24 inch IPS 75Hz. Videonya udah gue taruh di card di atas karena tadi gue udah mention. Dengan harga 1,4 juta sih memang bisa dibilang monitor ini termurah untuk 24 inch di pasaran sekarang ini. Karena panel TN 24 inch udah mulai sirna di pasaran, udah nggak ada lagi brand yang jual. Tapi gue rasa monitor ini ditunjukkan untuk kasir atau untuk pemakaian kantoran sehari-hari yang diperuntukkan untuk orang yang nggak butuh kualitas warna yang bagus. Dengan garansi 3 tahun dari Lenovo sih ini deal yang cukup oke. Sedangkan kalau lu mau beli monitor untuk pemakaian pribadi, gua rasa monitor ini sangat nggak layak dibeli kalau dilihat dari harganya. Kalau kita bandingin harganya itu dengan IPS 24 inch entry level yang lainnya, itu banyak banget yang udah bagus-bagus. Itu launchingnya juga lebih baru dari ini. Keakuratan warnanya juga lebih bagus. Contohnya di 1,5 juta ada AOC, ada Acer bahkan, ada Philips juga. Kalian udah dapetin yang bagus dan launchingnya masih lebih baru dari monitor ini. Bahkan di 1,6 juta ada brand Lenovo sendiri yang udah berikat segalanya. Ada ergonomic stand, speaker, di ThinkVision A24. Ya, semuanya kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Tapi buat gue pribadi, sebuah monitor yang di launch tahun 2018 dan harganya mepet dengan keluaran yang lebih baru tanpa kasih sesuatu value yang bagus sih sangat-sangat kurang worth it dibeli sekarang ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap